Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Irman Firmansyah, Irsyad Sidiki, dan saya sendiri Neneng Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Berperilaku Baik, Hormat, Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Irman Firmansyah. Baik, di sini saya akan menerangkan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang berperilaku berbuat baik. Langsung saja kepada hadisnya. An Saddad ibni Ausin qala sintani hafidtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza fataltum fa ahsinul kitlata Faida dabahtum fa ahsinu dabha wal yuhidda ahadukum syabratahu wal yurih dabihatahu rawahul Muslim. Artinya dari Sayyid bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan hadis yang di atas, kenapa hadis ini hadis yang dikaitkan dengan hadis berperilaku baik? Karena di sini Rasulullah mencontohkan membunuh juga harus dengan baik, apalagi kita menyikapi orang, santun kepada orang itu harus baik. Membunuh juga di sini Rasulullah harus berperilaku ihsan, katanya harus baik. Membunuh jangan asal bunuh. Terus kita menyembelih hewan jangan asal menyembelih hewan. Di situ Rasulullah menerangkan kalau kita mau menyembelih hewan peliharaan harus kita tajamkan. Supaya apa? Supaya tidak kesakitan si itu hewan. Meskipun ya namanya disembelih pasti kesakitan, setidaknya kita menyenangkan hewan sembelihannya tidak lama gitu kalau pisaunya ditajamkan. Nah, di sini apa saja pada siapa aja kita harus berperilaku baik banyak. Yang penting kita dari diri kita harus dengan tulus berbuat baik. Contohnya berbuat baik, kita santun kepada orang tua, kita patuh kepada omongannya, kita tidak berbuat onar apapun, kita membuat senang orang tua, itu berbuat baik ya, dan contoh lainnya. Baik, segitu saja dari saya. Dilanjutkan dari pemakalah yang lainnya. Terima kasih. Adapun hadis yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Amr al-Asy'abani meriwayatkan, Sa'altu Rasulullah SAW, Ayyu a'malin ahabbu ilallah? Qala, as-salatu ala waktiha. Qultu, thumma ayyun? Qala, summa birrul walidain. Qultu, thumma ayyun? Qala, summa jihadi fi sabilillah. Qala, haddatsani bihinna walawis tajadtuhu lajadani. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian, apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Adapun kandungan hadis selanjutnya adalah di sana terdapat kalimat birrul walidain. Birrul walidain ini adalah etika dalam Islam yang menunjukkan kepada
tindakan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Yang mana berbakti tersebut halnya bagi setiap muslim itu hukumnya fardu ain atau fardu wajib bagi setiap muslim. Meskipun seandainya kedua orang tua mereka itu bisa dikatakan non muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari kedua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Birrul walidain ini merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Dalam Islam saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja. Akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda harus menghargai kepada orang yang lebih tua usianya. Dan yang tua pun sama, harus lebih menyayangi kepada orang yang lebih muda usianya. Seorang ulama dalam bukunya juga menjelaskan hal yang serupa. Dalam segala kegiatan umat Islam diharuskan untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya. Penjelasan ini berdasarkan perintah dari malaikat Jibril, karena dikatakan bahwa menghormati orang yang lebih tua termasuk salah satu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah orang tua atau pengganti orang tua selama pengganti orang tua, tetapi guru memberi lebih keilmuan supaya kita bisa sukses memberi jalur kebaikan untuk bekal kita ke depannya. Maka dari itu wajib kita patuhi guru. Adapun salah satu hadis yang kami ambil tentang hormat dan patuh kepada guru, yaitu para salaf, suri tauladan untuk manusia setelahnya, telah memberikan contoh dalam penghormatan terhadap seorang guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang alim, mufassir Quran umat ini, seorang dari ahli bait Nabi, pernah menuntun tali kendaraannya Zaid bin Syabit Al-Ansari radhiyallahu anhu dan berkata, yang artinya, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama. Jadi, dalam Islam kita tidak terkenan untuk menghormati kedua orang tua saja. Akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang lain lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya. Guru adalah orang tua pengganti atau orang tua kedua, tetapi guru memberi lebih keilmuan supaya kita bisa sukses member jalan kebaikan untuk bekal kita ke depannya. Maka dari itu, kita wajib patuh terhadap guru. Adapun pembahasan yang terakhir, yaitu metode dan media untuk pembelajaran hadis, perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam metode yang bisa dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis, yaitu metode drill, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode resitasi, metode diskusi, dan metode ceramah. Selain metode-metode yang kami sampaikan tadi, di sini juga kami mengambil salah satu contoh video untuk memperjelas makalah yang kami sampaikan atau untuk memudah memahami anak-anak dalam memahami hadis tersebut. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hormat dan patuh. Apa yang kalian ketahui tentang hormat dan patuh? Mari simak videonya. Hormat dan patuh.
Sebagai sesama manusia, harus saling menghormati. Kita harus hormat kepada yang lebih tua, juga sayang kepada yang lebih muda. Selain bersikap hormat, kita juga harus bersikap patuh. Patuh artinya melaksanakan perintah, baik perintah orang tua maupun perintah guru. Anak yang patuh akan disayang orang tua dan guru. Bersikap patuh adalah suatu kewajiban. Kita harus hormat dan patuh kepada ayah dan ibu yang berjasa merawat dan membesarkan kita. Bersikap baik, sopan, dan santun kepada mereka, dan mengikuti semua perintah baiknya. Berikut ini adalah bentuk sikap patuh dan hormat kepada orang tua, di antaranya 1. Bertutur kata yang sopan. 2. Berpamitan ketika hendak bepergian. 3. Mematuhi perintahnya. 4. Mendengarkan nasihatnya. 5. Membantu pekerjaan orang tua. 6. Mendoakan orang tua. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita ketika berada di sekolah. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dan jangan melalaikan tugas-tugasnya. Berikut ini adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru, yaitu 1. Duduk tertib di kelas, mendengarkan dengan baik, dan tidak berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran. 2. Bertanya dengan sopan, mengangkat tangan kanan. 3. Meminta izin kepada guru apabila hendak keluar ruangan. 4. Mengucapkan salam. 5. Mematuhi perintah guru. Setelah menyimak video tersebut, coba kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh. Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. Pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Yuk sarapan dulu. Kan sudah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur, gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya Uma cepet sembuh dong, biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi.
Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma seneng banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ini aku taruh di sini ya kalau ada yang mau minum ya. Pakai baju sendiri. Gaya tuh, Uma. Iya, Terus ih pinter. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Oh ya Uma, Apa? roti Kenapa? telur buatannya Tante Dewi gosong. Hah? Iya, Uma. Gosong? Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosong itu. Iya, gosong. Ada Tante Dewi. Gosong kayak panci Uma. Tante Dewi, kalau gitu terus Tante Dewi.